Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Bu Hesti. Kali ini Ibu akan membahas semua tentang pola bilangan. Sebelum kita lanjut ke pola bilangan, untuk satu semester ini kita akan belajar yaitu materi pola bilangan, ada koordinat kartesius, ada relasi fungsi, dan juga ada persamaan garis lurus. Pada video kali ini, Ibu harap kalian bisa memahami maksud dari barisan dan deret aritmatika, mengenal istilah-istilah pada barisan dan deret aritmatika, menentukan suku ke N pada barisan aritmatika, menentukan jumlah suku pada barisan aritmatika, dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan barisan dan deret aritmatika. Yuk, perhatikan slide berikut. Perhatikan gambar berikut. Kalau kalian lihat, ini ada banyak sekali gambar. Coba kalian perhatikan, kalian boleh pause dulu selama kurang lebih semenit 2 menit untuk menelaah apa maksud dari gambar ini. Kalau sudah, boleh di play lagi. Oke. Apakah gambar-gambar hati yang barusan kalian lihat itu tersusun menurut aturan tertentu? Bagaimana dengan gambar berikut? Ini adalah gambar piramid. Kalau kalian lihat, kalian juga boleh pause dulu. Habis itu di play lagi ya. Oke. Ya, benar sekali. Gambar tadi ditata dengan suatu aturan tertentu sehingga membentuk bangun yang tersusun. Beda dengan gambar love tadi. Walaupun ada banyak yang kalian lihat warnanya, bentuknya, tapi dia acak-acakan ditaruhnya di mana aja, sedangkan beda dengan piramid tadi. Dia tersusun rapi. Nah, sekarang Ibu mau kalian mencoba sebutkan jumlah urutan kotak-kotak yang menyusun pada gambar tadi. Ya, benar banget. Ada 1, 3, 5, 7, 9. Itu jumlah kotaknya. Oke, bilangan-bilangan yang membentuk bangun yang tersusun itu adalah pola bilangan. Biasanya disebut suku. Misalnya tadi bilangan yang kita dapat adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. 1 itu disebut suku pertama. 3 disebut suku kedua. 5 disebut suku ketiga. 7 disebut suku keempat. 9 disebut suku kelima. 3 buah titik yang diletakkan setelah suku kelima menunjukkan bahwa setelah suku tersebut masih terdapat suku-suku berikutnya. Sehingga pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Setiap bilangan pada pola bilangan disebut suku yang dapat diperoleh berdasarkan aturan tertentu. Oke, pada tabel ini kalian melihat jenis-jenis pola bilangan. Ada pola bilangan ganjil, ada pola bilangan genap, ada pola bilangan segitiga, ada pola bilangan persegi, ada pola bilangan persegi panjang. Untuk polanya itu kalau ganjil pasti 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Untuk genap 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Untuk bilangan segitiga ada 1, 3, 6, 10, 15. Untuk bilangan persegi ada 1, 4, 9, 16, 25.
Untuk bilangan persegi panjang ada 2, ada 6, ada 12, ada 20. Untuk rumus-rumusnya, kalau bilangan ganjil 2n negatif 1. Bilangan genap 2n. Bilangan segitiga adalah n buka kurung n ditambah 1 dibagi 2. Untuk bilangan persegi adalah n kuadrat. Untuk bilangan persegi panjang adalah n buka kurung n tambah 1. Coba Ibu ambil contoh pada bilangan persegi. Kalau kalian lihat di situ, yang berjumlah 16 titiknya adalah suku keempat, ya kan? Suku pertama adalah 1, suku kedua adalah 4, suku ketiga adalah 9, suku keempat adalah 16. Karena 16 adalah suku keempat, coba kita buktikan dengan rumusnya. Ternyata rumusnya adalah n kuadrat. Sehingga n kita masukkan diganti 4 karena kita mau tahu jumlah atau berapa sih suku keempat itu. Berarti 4 dikali 4 atau 4 kuadrat sama dengan 16. Oke, itu aja contohnya ya. Insya Allah kalian bisa semua mengerjakannya. Dan ada juga bilangan segitiga Pascal. Ini bentuknya seperti ini. Jadi ujung-ujungnya itu adalah 1. Untuk angka selanjutnya adalah penjumlahan 2 angka sebelumnya. Nanti kita kalau misalnya udah mengerjakan dengan soal, insya Allah bisa. Menentukan suku ke n. Rumus-rumus suku ke n atau pola pada bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan persegi panjang, bilangan segitiga, dan juga segitiga Pascal. Ini adalah salinan dari rumus yang ada di tabel tadi. Bedanya hanya terciri dari untuk menentukan sukunya. Jadi persegi itu PN pakainya, bilangan persegi panjang itu RN, bilangan segitiga itu TN. Tentukan banyaknya bilangan suku pada suku ke n. Langkah-langkah mencari banyaknya suku. Yang pertama, tulis rumus suku ke n tersebut. Kedua, substitusikan nilai yang sudah diketahui. Sehingga didapat berapa banyaknya suku tersebut. Khusus bilangan segitiga Pascal berlaku bilangan 2 adalah bilangan pokok, n adalah eksponen atau pangkat, dan bilangan 1 adalah konstanta. Oke, kali ini Ibu akan memberikan contoh dari kelima soal berikut. Nomor 1, tentukan aturan dari setiap pola bilangan berikut. Kemudian, tuliskan 4 suku berikutnya. Dari 1, 2, 3, 4, 5. Oke, langsung saja. Aturan pembentukannya itu adalah ditambahkan bilangan 1 untuk suku berikutnya. Sehingga menghasilkan angka 6, 7, 8, dan 9. Nah, sekarang untuk soal nomor 2. Soalnya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Bagaimana sih aturan pembentukannya? Oh, ternyata hanya ditambahkan dengan angka 2. Terbukti, berarti kita bisa menentukan 4 suku berikutnya adalah 11, 13, 15, 17. Untuk soal nomor 3, di sini ada 1, 2, 4, 8, dan 16. 4 suku berikutnya adalah, kalau kita lihat-lihat ternyata di sini adalah, ya benar sekali, hanya aturannya dikalikan bilangan 2. Yaitu kalau untuk 4 suku berikutnya setelah angka 16 adalah 16 kali 2, 32. 32 kali 2, 64. 64 kali 2, 128. 128 kali 2, 256. Soal selanjutnya adalah 1, 4, 9, 16, 25. Ya, benar sekali. Kalian langsung cepat. Di sini adalah sebenarnya dari jenisnya adalah pola bilangan persegi, atau kalau kita nggak pakai jenisnya itu bilangan untuk suku berikutnya itu dikuadratkan.
Berarti bilangan selanjutnya adalah 6 kuadrat. Selanjutnya lagi 7 kuadrat. Selanjutnya lagi 8 kuadrat. Selanjutnya lagi 9 kuadrat. Soal terakhir yaitu 16497. Bagaimana aturan untuk soal ini? Ternyata ditambah 5 ditambah negatif 2. Atau lebih gampangnya sih ditambah 5 dikurang 2. Yaitu 12, 10, 15, 13. Oke, untuk semua pola bilangan, ketika polanya sudah mengulang 2 kali dengan angka yang sama, atau pembentukannya itu sama, berarti pola itu berlaku. Seperti ini, dia itu ternyata tambah 5 kurang 2. Tambah 5 kurang 2. Tambah 5 kurang 2. Berarti kemungkinan pola tersebut adalah memang tambah 5 dikurang 2. Oke, di sini ada 3 model barisan, yaitu pertama barisan aritmetika, ada barisan geometri, ada barisan bilangan bertingkat. Oke, barisan aritmetika, barisan bilangan yang mempunyai beda atau biasa disimbolkan dengan B, yaitu selisih yang sama atau tetap, atau kalau kita mencarinya adalah UN dikurang UN-1. Itu harus selalu sama. Periksalah beda atau selisih antar suku yang berurutan pada barisan bilangan. 5, 7, 9, 11, 13. Kalau kita lihat, U1 itu 5, U2 itu 7, U3 itu 9, U4 itu 11, U5 itu 13. Bu, saya mau tanya, U1 itu maksudnya apa? Yaitu U pertama, U2 itu U kedua, U ketiga itu U ketiga, atau U itu adalah suku. Seperti yang di awal tadi udah Ibu jelasin ya. Oke, Ibu rasa kita bisa lanjut. Nah, berdasarkan rumus yang di atas, maka dapat diperoleh UN dikurang UN-1 atau U2 dikurang U1, yaitu 7 dikurang 5, 9 dikurang 7, 11 dikurang 9, 13 dikurang 11, itu menghasilkan angka yang sama selalu, yaitu 2. Sehingga penelaan di atas menunjukkan bahwa beda antar suku yang berurutan pada barisan bilangan tersebut memperoleh hasil yang sama atau tetap, yaitu 2. Sehingga barisan bilangan yang memiliki beda antar suku yang selalu sama atau aturan pembentukannya ditambah bilangan yang sama itu disebut barisan aritmatika. Catatan sedikit, kalau untuk barisan aritmatika itu berlaku kalau nggak ditambah dikurang ya. Tapi biasanya ditambah, bahasanya ditambah negatif 5 ditambah negatif 2, padahal hasilnya maksudnya itu dikurang ya. Oke, untuk barisan geometri hampir sama, tetapi di sini adalah perkalian atau pembagian. Nah, di sini biasanya disebutnya rasio. Tetapi untuk mencari rasio itu beda. Kalau yang tadi kan dikurang, kalau ini dibagi. Periksalah rasio atau perbandingan antar suku yang berurutan pada barisan bilangan 3, 9, 27, 81, dan seterusnya. Oke, kalau yang ini Ibu rasa udah pada paham. Di sini kita dapat peroleh 9 dibagi 3, yaitu 3. 27 dibagi 9 itu 3. 81 itu dibagi 27 yaitu 3. Sehingga penelaan di atas menunjukkan bahwa rasio atau perbandingan antar suku yang berurutan pada barisan geometri tersebut memperoleh hasil yang sama atau tetap, yaitu 3. Jadi rasio yang dimiliki adalah 3. Nah, kalau misalkan barisan bilangan yang memiliki perbandingan atau rasio antar suku yang selalu sama disebut barisan geometri. Oke, selanjutnya adalah barisan bilangan bertingkat. Barisan bilangan yang mempunyai beda yang sama di tingkat kedua. Maksudnya apa nih? Coba kita lihat. Di sini ada angka 1, 6, 14, 25, 39. Pas kita lihat ternyata beda antar sukunya itu berbeda-beda, yaitu 5, 8, 11, 14.
Untuk yang tadi barusan Ibu bilangin, itu adalah beda antar suku tingkat pertama. Pas kita lihat ternyata menghasilkan beda yang sama, yaitu angka 3. Untuk 3 ini adalah beda antar suku tingkat kedua. Jadi kalau misalkan bedanya kita dapat di tingkat kedua, ini adalah namanya barisan bilangan bertingkat. Coba kita lihat, tentukan suku ke-6 dan ke-7. Berarti suku selanjutnya setelah 39. Kalau di sini Ibu lihat, rumusnya adalah U6 sama dengan U5 ditambah 14 ditambah 3. U5 itu adalah 39-nya. Nah, 14 itu adalah beda antar suku yang tingkat pertama. Untuk 3, beda antar suku tingkat kedua. Oke, setelah kita total adalah 17. Sehingga 39 ditambah 17 adalah 56. Untuk suku ke-7, berarti U6 ditambah 17. 17 dari mana? 17 didapat dari yang beda antar suku tingkat pertama setelah angka 14, yaitu 17. Oke, 3-nya adalah beda antar suku tingkat kedua yang tetap. Jadi, menghasilkan 20. Sehingga 56 ditambah 20 menghasilkan 76. Oke, untuk suku KN pada barisan bilangan. Di sini ada barisan aritmatika, di mana rumusnya adalah UN sama dengan A plus N-1B, atau yang biasa kita sebut adalah ANIP. Dengan keterangan UN itu adalah suku ke, N adalah sembarang bilangan asli, A adalah suku pertama atau yang biasa kita sebut U1, dan B adalah beda atau selisih. Untuk barisan geometri, ada rumusnya UN sama dengan A kali R pangkat N-1 atau yang biasa kita sebut adalah ARNI, di mana UN-nya sama N-nya masih sama dengan yang di atas. A-nya juga sama, hanya bedanya di R adalah rasio atau perbandingan. Untuk barisan bilangan bertingkat, biasanya ini Ibu sebut namanya ANIP Nina C/2. Dia agak keciri karena rumusnya dari barisan aritmatika hanya ditambah dengan N-1, N-2 dikali C/2. Ingat, itu yang ada tanda kurungnya Ibu sengaja itu kerjain dulu, baru bisa dijumlah dengan hasil ANIP ya. Oke, keterangannya masih sama untuk UN dan N. A-nya itu adalah suku pertama, B-nya itu suku pertama di tingkat pertama, yang C itu adalah suku pertama di tingkat kedua. Apa itu deret aritmatika? Penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Jumlah N, suku pertama, biasanya disimbolkan dengan SN. Di sini ada barisan, yaitu 1, 3, 5, 7, dan juga 30, 20, 10. Di sini ada deret, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7. Dan juga 30 ditambah 20 ditambah 10. Apa sih bedanya dari barisan sama deret? Kalau barisan itu adalah penyusunan suatu bilangan, sedangkan deret biasanya kita menghitung jumlah dari susunan bilangan tersebut. Ibu contoh 1, Ibu meminta tentukan jumlah 3 suku pertama. Berarti kita ambil angka 1, angka 3, angka 5. Kalau kita jumlahkan, hasilnya 9. Menentukan barisan aritmatika. Di antara barisan berikut yang bukan merupakan barisan aritmatika adalah Ibu kasih 4 soal. Kalau kita coba untuk soal nomor 1, apakah barisan atau bukan? Kalau kita lihat di sini memiliki beda atau selisih, yaitu negatif 3. Itu untuk setiap suku berikutnya dikurang 3. Kalau untuk yang kedua, didapat negatif 6. Kalau untuk ketiga, ternyata adalah rasio. Yang dihasilkan adalah sekali setengah. Berarti dia bukan barisan ya, melainkan barisan geometri mungkin. Untuk yang terakhir, 2 ke 5, 3. 5 ke 8, 3. 8 ke 12, 4. Ternyata berubah.
Berarti dia bukan merupakan barisan aritmatika. Oke, menentukan daerah aritmatika. Biasanya di sini berkaitan dengan jumlah. Untuk yang pertama ada rumus Sn sama dengan N per 2 buka kurung A plus UN. Di mana jika dari soal hanya diketahui A, suku pertama, dan UN adalah suku yang terakhir. Atau ada rumus yang kedua di sini namanya Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2A ditambah N-1B. Biasanya ibu ngomongnya zanib. Kalau yang atas aun ya, kalau yang ini zanib. Zanib itu jika diketahui A dan B, biasa lebih gampang nih. Kebanyakan sih A sama B kita udah bisa nentuin ya. Oke, ibu kasih contoh, tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan 1, 3, 19. Oke, kalau kita lihat cocokan mana? Rumus yang atas apa rumus yang bawah? Ya, benar banget. Ternyata cocok di rumus yang atas. Kenapa? Karena yang muncul adalah A. Kita bisa dapat suku A itu 1. UN-nya adalah suku yang terakhir, yaitu 19. Karena 10, kita langsung masukin aja S jadi 10. N10. Untuk A1, UN-nya adalah U ke 10. Sehingga kita dapat 10 dibagi 25. Ini dalam kurung adalah 1 ditambah 19. 19 itu adalah suku yang terakhir ya. Oke. Sehingga 1 ditambah 19 itu 20. 20 dikali 5 adalah 100. Oke, bagaimana dengan ini? Ceritanya kita nggak tahu nih suku terakhirnya itu berapa. Jadi kita hanya tahu untuk A dan B-nya aja. A-nya 1, B-nya 2. Ya, benar banget. Kira-kira pakai rumus yang mana? Ya, pakai rumus yang bawah ya. Yaitu zanib. Kita ganti semuanya. Sehingga seperti ini. 10 dikurang 1 menghasilkan 9. 9 dikali 2, 18. 18 ditambah 2 adalah 20. Dan 20 dikali 5 adalah 100. Jadi sebenarnya sama aja. Pemakaiannya hanya berbeda di info yang didapat. Apakah A dan UN atau A dan B. Oke, itu dia materi untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for your attention. Don't forget to say Alhamdulillahirabbil alamin.